Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mailina Muflihatus Tsaniyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh beliau, Ibu Azah Nurlaila STHI MSI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas hakikat ilmu dalam Al-Quran, tentunya ada pertanyaan mengenai tentang apa sih perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Nah, di dalam kosakata Al-Quran, antara ilmu dengan pengetahuan ini berbeda. Ilmu disebut dalam Al-Quran sebagai ilmun, sedangkan pengetahuan disebut dengan ma'rifat, yang mana di sini ilmu itu standar segala hal untuk kita mengetahui segala hal. Jadi tingkatan kita untuk bisa mengetahui pengetahuan itu, langkah utamanya yaitu dengan ilmu. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agar kita menjadi manusia yang berpengetahuan. Nah, langsung saja hakikat ilmu dalam Al-Quran ini tercantum dalam 4 surat, yaitu yang pertama Quran Surat Hud ayat 14, yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 145, yang ketiga Quran Surat Al-Baqarah ayat 32, serta yang terakhir Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Yang pertama yaitu Quran Surat Hud ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unsila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Nah, maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan hal yang semisal dengan Al-Quran, yang serupa dengan Al-Quran baik isi maupun bentuknya. Tidak juga bisa diibaratkan dengan 10 surat yang semisal dengannya maupun 1 surat darinya. Karena kalam Allah ini berbeda dengan perkataan makhluk, sebagaimana sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, dan zat Allah tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dari penjelasan ini, maka bisa disimpulkan bahwa mereka tidak menyambut tantangan yang telah kalian serukan kepada mereka. Maka ketahuilah bahwa mereka tidak mampu melakukannya dan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan dari sisinya. Di dalamnya terkandung ilmu, perintah, dan larangannya. Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan juga bahwa inilah alasannya Al-Quran dikatakan sebagai pedoman hidup setiap umat muslim, karena di dalam Al-Quran sudah tertera dengan jelas bagaimana perintah serta larangan Allah, dan banyak lagi isi dalam kandungan Al-Quran yang dapat kita pelajari. Selanjutnya yaitu ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin mattabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal dzalimin. Makna dari surat Al-Baqarah ayat 145 yaitu Allah tidak akan memberitahukan mengenai kekufuran, keingkaran, serta penentangan orang-orang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah SAW yang mereka ketahui, dan seandainya beliau mengemukakan semua dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh beliau, niscaya mereka tidak akan mengikutinya dan tidak akan meninggalkan keinginan hawa nafsu mereka.
Yang ketiga ada dari surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka berkata, Maha suci engkau, tiada ilmu pada kami kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau maha tahu dan lagi maha bijaksana. Surat yang terakhir yaitu tertera pada Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Yang artinya Qarun berkata, sesungguhnya aku banyak diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Selanjutnya, apa sih makna dari keempat surat yang tadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Qasas ayat 78. Di sini dijelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan sombong karena harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kapan saja jika Allah berkehendak untuk mengambilnya kembali, maka tidak ada satupun yang bisa untuk menghalangi. Jadi ketika kita memiliki harta, maka gunakanlah harta kita untuk kebaikan, karena sebagian harta kita ada hak milik orang lain. Di era modern saat ini, manusia sudah kerap terjebak pada ideologi modern, yakni materialisme. Ideologi ini berdasarkan gagasan bahwa materi, harta, atau kekayaan merupakan tolak ukur mulia tidaknya seseorang. Semakin kaya seseorang berarti ia dipandang sebagai orang mulia, dan semakin sedikit materi atau harta yang dimilikinya berarti ia tidak patut dihormati. Dalam kaitannya dengan materialisme, Allah menampilkan sosok Qarun yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pribadi yang amat serakah dengan hartanya. Tentu di balik kisah tersebut ada maksud Allah supaya manusia mengambil hikmah di balik kisah Qarun ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, maka keadaannya sangat mirip dengan zaman Qarun tersebut. Yang kedua yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Di sini Allah memberitahukan mengenai kekufuran, keingkaran, serta penentangan orang-orang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah yang mereka ketahui. Nah, di era milenial saat ini, hakikat ilmu sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang merugikan, membahayakan, serta menyesatkan dari orang-orang yang berniat ingin menghancurkan agama Islam. Oleh karena itu, posisi hakikat ilmu di dalam Al-Quran sangatlah penting. Yang ketiga ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang bermakna penyucian bagi Allah yang dilakukan oleh para malaikat, bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali dengan kehendaknya. Di sini di era milenial kita harus semakin menambah keimanan serta kepercayaan terhadap agama Islam dan tentunya terhadap kesucian serta keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana atas segalanya, termasuk hakikat ilmu dalam Al-Qur'an itu sendiri. Yang terakhir yaitu Quran surat Hud ayat 14 yang bermakna di akhir ayat Allah memerintahkan agar mereka berserah diri kepada Allah setelah mereka mengetahui bukti yang sangat kuat itu, agar mereka menerima Islam sebagai agama. Kaitannya dengan di era modern ini, kita harus semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.